Di peta Jawa bagian tengah, ada satu ruang kosong yang nyaris tidak tercatat. Tidak ada garis batas desa, tidak pula nama yang tertera. Namun bagi warga 5 dusun yang mengelilingi hutan Gunung Kendil, mereka tahu betul bahwa tempat itu ada. Mereka menyebutnya Kampung Setan, dengan bibir bergetar dan suara yang merendah seperti takut terdengar oleh sesuatu yang tersembunyi di balik dedaunan lebat. Dari kejauhan, tidak ada yang aneh pada kampung itu. Sebuah jalan tanah setapak membelah pepohonan pinus dan semak liar, mengarah ke pemukiman yang tampak biasa. Rumah-rumah kayu tua dengan atap genteng rusak, lapangan kecil yang dipenuhi ilalang, dan pohon-pohon tua yang berdiri seperti penjaga bisu. Kabut tipis selalu menggantung di atasnya, bahkan di siang bolong, seolah cahaya matahari pun enggan menyentuh tanah kampung itu. Namun, mereka yang pernah mendekat tahu betul bahwa tempat itu jauh dari biasa. Pada pagi-pagi buta, kadang terdengar suara kentongan yang dipukul 3 kali berturut-turut, irama pertanda bahaya dalam budaya Jawa kuno, padahal tidak ada siapapun yang tinggal di sana. Suara anak kecil berlari dan tertawa sering terdengar dari balik semak, diikuti dengan bunyi langkah kaki kecil yang mengejarnya. Tapi saat dicek, tak ada jejak kaki, tak ada anak-anak. Menurut penuturan warga Dusun Jambu, kampung itu pernah bernama Tegal Sari, pemukiman kecil dari abad ke-19 yang dulunya ramai oleh petani dan pengrajin kayu. Tapi sekitar tahun 1960-an, Tegal Sari tiba-tiba menghilang dari peredaran. Tidak ada pengumuman pembubaran desa, tidak pula eksodus massal. Suatu malam, desa itu masih menyala oleh lampu minyak, dan keesokan paginya, sunyi total. Semua penghuninya lenyap, tidak ditemukan mayat, tidak pula bekas pertarungan atau bencana alam. Penduduk desa-desa sekitar hanya berani mendekati batas hutan. Mereka meletakkan sesajen tiap malam Jumat Kliwon, pisang raja, bunga kantil, dan kendi berisi air bersih, dengan harapan penghuni lama kampung itu tidak menyeberang ke tanah mereka. Mereka percaya tanah itu sudah diambil oleh sesuatu yang bukan milik dunia ini. Beberapa peneliti menyebut bahwa Tegal Sari adalah desa yang terjebak dalam dimensi lain, tertinggal oleh waktu, atau justru ditelan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak ada catatan resmi, tidak pula dokumentasi pemerintah. Seolah-olah seluruh eksistensinya terhapus secara sistematis, namun membekas dalam ketakutan kolektif masyarakat. Orang-orang tua mengaku pernah melihat cahaya dari jendela rumah-rumah kampung itu di malam hari, meski listrik tidak pernah masuk ke wilayah tersebut. Mereka mendengar alunan gamelan kuno, padahal tidak ada acara kenduri atau pesta. Dan di musim-musim tertentu, terutama saat peralihan musim hujan ke kemarau, angin dari arah hutan membawa bau aneh, seperti campuran dupa, kayu terbakar, dan sesuatu yang membusuk. Beberapa anak muda yang mencoba membuktikan keberanian dengan menyelinap ke sana kembali dalam kondisi yang tidak sama. Ada yang tidak bisa bicara selama berminggu-minggu. Ada yang pulang dengan kaki penuh lumpur, mata kosong, dan tak tahu siapa dirinya. Satu orang, seorang mahasiswa antropologi dari Yogyakarta, menghilang begitu saja. Terakhir terlihat oleh temannya sedang memotret gerbang bambu yang menjadi pintu masuk kampung itu. Foto terakhir yang tertangkap di kameranya hanya menunjukkan kabut putih pekat, dan bayangan samar sosok tinggi di kejauhan, berdiri tanpa wajah. Kampung Setan bukan sekadar legenda. Ia adalah lubang sunyi yang menunggu siapapun yang cukup nekat untuk datang. Tidak untuk ditemukan, tapi untuk dilupakan. Dan bagi mereka yang pernah merasakan udara di dalamnya, suara hutan tak pernah benar-benar hilang dari kepala mereka. Seakan kampung itu tidak hanya menghuni tanah, tapi juga pikiran. Pada awal tahun 2019, ketika perhatian dunia teralihkan oleh hiruk-pikuk politik dan kecanggihan teknologi, ada sekelompok kecil yang justru tertarik pada hal yang luput dari radar manusia modern, ruang-ruang gelap yang belum dijamah logika. Mereka menyebut diri sebagai Lingkar Studi Paranormal Nusantara, terdiri atas 5 orang, 2 peneliti lapangan, seorang fotografer, 1 ahli sejarah budaya, dan 1 teknisi peralatan supranatural. Mereka bukan pemburu hantu biasa. Semua riset mereka terdokumentasi, setiap perjalanan dipetakan dengan cermat, dan setiap aktivitas diawasi oleh pihak akademis. Ketika informasi tentang Kampung Setan sampai ke tangan mereka,
Melalui kiriman email anonim dengan peta lusuh sebagai lampiran, mereka menganggapnya sebagai penemuan emas. Sebuah desa yang tak tercatat dalam sejarah, namun hidup dalam ketakutan masyarakat sekitar. Terlalu banyak pertanyaan yang tak terjawab. Tanggal 22 Mei 2019, tim itu memasuki kawasan hutan Gunung Kendil. Cuaca cerah, burung-burung bersuara seperti biasa, dan warga dusun Jambu hanya mengamati dari jauh saat tim mengangkat perlengkapan ke dalam mobil. Tak ada yang bicara, tak ada yang mengantar. Beberapa warga bahkan menaburkan beras kuning dan kembang 7 rupa di pinggir jalan saat kendaraan mereka menghilang ke dalam hutan. Bukan sebagai doa selamat, tapi sebagai batasan. Hari pertama ekspedisi berlangsung normal. Mereka membangun tenda di pinggir gerbang kampung. Rekaman video pertama menunjukkan suasana hutan yang sunyi namun damai. Kamera termal tidak menunjukkan anomali. Suara-suara aneh belum terdengar. Namun, hari kedua mulai berubah. Rekaman yang ditemukan menunjukkan pohon-pohon mulai bergoyang tanpa sebab meski angin tidak terasa. Salah satu anggota tim, Raka, tampak gelisah dalam video malam. Ia terus menoleh ke belakang, ke arah kampung yang tertutup kabut. Ia berkata, dalam suara lemah yang nyaris tak terdengar, bahwa ia melihat ada anak kecil berdiri di antara 2 rumah. Namun saat didekati, anak itu menghilang seperti kabut yang ditelan matahari. Hari ketiga, semua kontak dengan dunia luar terputus. Pihak universitas yang menjadi mitra penelitian kehilangan sinyal GPS mereka, dan tidak ada satupun panggilan atau pesan yang bisa masuk. Akhirnya, tim pencarian darurat dikirim keesokan harinya. Mereka tiba di lokasi setelah 2 hari perjalanan kaki karena kendaraan tidak bisa masuk lebih jauh. Yang mereka temukan bukanlah mayat, bukan pula tanda perlawanan. Tenda-tenda masih berdiri, alat-alat masih menyala, kamera tetap merekam. Baterainya kehabisan daya hanya beberapa jam sebelum tim penyelamat tiba. Makanan mereka utuh, catatan penelitian tersusun rapi, namun kelima orang itu lenyap tanpa jejak. Tidak ada tanda pergerakan paksa, tidak ada darah. Seolah mereka menghilang dalam keheningan, dijemput oleh sesuatu yang tidak perlu pintu atau kekerasan. Namun, yang paling mengerikan bukanlah hilangnya mereka. Rekaman terakhir yang berhasil diselamatkan dari kamera malam menunjukkan satu hal yang membuat bulu kuduk merinding. Bayangan hitam bergerak cepat di antara rumah-rumah kosong. Tidak seperti manusia, bayangan itu lebih tinggi, membungkuk, dan melengkung seperti ranting tua. Dalam salah satu klip, terdengar suara berat, seperti napas panjang di dekat mikrofon, disusul oleh suara gemeretak, seperti tulang patah secara perlahan. Salah satu kamera menunjukkan mereka sempat masuk ke dalam kampung, memotret rumah-rumah tua, bahkan menemukan buku catatan dari tahun 1940-an. Namun, saat malam jatuh, rekaman menjadi kacau. Suara-suara aneh muncul, tawa anak-anak, tangisan lirih, dan suara semacam doa dalam bahasa yang tidak dikenali. Wajah-wajah asing muncul dalam kilatan cahaya kilat kamera. Sebagian terlihat seperti manusia, sebagian seperti topeng yang terlalu sempurna untuk disebut wajah. Yang paling membuat merinding adalah satu fragmen suara terakhir, terpotong oleh dengung listrik. Jangan biarkan mereka tahu kita di sini. Hingga hari ini, tak satu pun dari 5 orang itu ditemukan. Tidak juga sisa pakaian atau tulang belulang. Hanya kamera, catatan lapangan, dan satu peta yang mereka bawa yang kini menunjukkan jalur keluar dari kampung itu telah terhapus sepenuhnya. Seolah kampung itu menelan siapapun yang masuk, lalu menghapus jejak mereka dari peta dunia. Setelah peristiwa hilangnya tim ekspedisi, wilayah di sekitar hutan Gunung Kendil mendadak membeku dalam kecemasan. Warga dusun Jambu menolak diwawancarai. Para tetua desa menolak menyebut nama kampung itu. Beberapa bahkan membakar benda-benda yang terkait dengan keberadaan peta atau catatan yang berasal dari lokasi tersebut. Tidak ada yang ingin tahu lebih jauh. Dan yang sudah tahu, tampaknya ingin melupakan. Namun bisik-bisik tetap menyebar. Menurut cerita yang dituturkan secara turun-temurun, Tegalsari bukanlah desa biasa. Dulu, sebelum menghilang, desa itu sering mengadakan semacam malam penyucian setiap 35 hari sekali, malam yang tak pernah dikunjungi orang luar.
Tidak ada satupun warga luar desa yang diizinkan menginap ketika malam itu tiba. Bahkan pedagang atau musafir yang datang dari jauh akan diarahkan berputar dan bermalam di dusun lain. Mereka menyebut malam itu sebagai wanci sepi angin, malam di mana angin tak berani berhembus dan semua kehidupan membisu, agar tidak menarik perhatian penghuni atas. Dalam kepercayaan lama, penghuni atas bukanlah dewa, bukan pula jin biasa, melainkan sesuatu yang pernah hidup sebagai manusia namun ditolak dunia fana dan dunia gaib. Konon, penghuni atas itu kini menempati kampung tersebut. Menurut saksi yang pernah melihat dari kejauhan, di malam-malam tertentu, tampak sosok-sosok tinggi menjulang berdiri diam di jendela rumah-rumah tua. Mereka tidak bergerak, tidak mengedip, hanya menatap. Mata mereka merah menyala, bukan seperti darah, tapi seperti bara dalam bara, membakar diam-diam. Beberapa terlihat terlalu tinggi untuk ukuran rumah, seolah tubuh mereka ditekuk agar muat dalam struktur kayu lapuk itu. Pagi harinya, jendela itu akan tertutup rapat seperti tak pernah dibuka. Tidak ada jejak kaki di tanah, tak ada bekas jari di kaca yang penuh debu. Namun bukan hanya wujud itu yang menghuni kampung tersebut. Ada pula suara-suara yang datang dari arah yang tak bisa ditentukan. Kadang di depan, kadang di belakang, tapi seringkali dari dalam kepala. Mereka yang cukup berani menginjakan kaki di batas kampung melaporkan mendengar nyanyian. Suara perempuan, lirih dan merdu, menyanyikan tembang lama dalam bahasa Jawa kuno. Lagu itu seperti melayang, memanggil, merayu untuk masuk lebih dalam. Beberapa orang melihat bayangan anak kecil berlarian di sela rumah, tertawa pelan, membawa mainan kayu tua yang berdecit. Tapi tidak ada wajah di balik tawa itu. Seperti topeng rusak yang dipakai oleh sesuatu yang ingin tampak seperti anak-anak. Yang paling sering diceritakan adalah sosok yang berdiri di tengah lapangan kampung. Tubuh perempuan berjubah putih, rambut menjuntai sampai tanah, wajah selalu tertunduk. Ia tidak bergerak, tidak bicara. Tapi siapapun yang menatapnya lebih dari 10 detik akan mulai merasa seolah tubuhnya diserap ke dalam kabut. Nafas jadi berat. Dada menegang, dan dalam benak mereka muncul suara, bukan berupa kata, tapi rasa, kesedihan yang terlalu dalam, dendam yang terlalu tua, dan rasa ingin menggantikan tempat seseorang. Tidak ada yang tahu siapa mereka, tapi satu hal pasti, penghuni kampung itu tidak ingin sendiri. Mereka diam, mengintai, menunggu, dan saat seseorang datang, mereka tidak terburu-buru menyambut. Mereka membiarkan mangsa merasa aman sejenak, membiarkan rasa penasaran tumbuh. Baru ketika pikiran mulai retak dan hati mulai lemah, mereka masuk, bukan melalui pintu, tapi melalui mimpi, melalui bisikan samar, dan bayangan yang tertangkap ujung mata. Karena penghuni kampung setan tidak butuh tubuh, mereka butuh kesadaran. Dan mereka tahu, yang paling mudah dimasuki bukanlah tempat kosong, tapi jiwa yang ingin tahu terlalu dalam. Meski segala sesuatu tentang kampung setan tampak diliputi misteri, ada satu hal yang tampaknya tak pernah berhenti. Sebuah upacara yang terus berlangsung, melintasi waktu, bahkan tanpa kehadiran manusia. Ritual yang tak memiliki awal pasti, dan tak menunjukkan tanda akan berakhir. Warga dusun Jambu yang tinggal paling dekat dengan hutan, terutama mereka yang rumahnya menghadap ke jalur setapak menuju Tegal Sari, sesekali mengaku melihat cahaya api yang berkedip di balik pepohonan, jauh di tengah kabut. Mereka tahu untuk tidak menatap terlalu lama, dan tak pernah bertanya dari mana cahaya itu berasal. Namun yang membuat mereka merinding bukanlah cahaya itu, melainkan suara yang mengiringinya. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Selasa Kliwon atau Jumat Legi, udara menjadi lebih berat. Kabut turun lebih awal dan lebih tebal. Di tengah keheningan, terdengar bunyi-bunyi irama yang tak lazim, ketukan seperti lesung ditumbuk, disusul lantunan gumaman dalam bahasa asing. Bukan Arab, bukan Sanskerta, dan bukan pula bahasa Jawa yang mereka kenal. Bahasa itu meluncur seperti doa, tapi terasa lebih tua, lebih kelam. Beberapa warga yang mengintip dari kejauhan, dengan segala keberanian yang tersisa, melihat barisan sosok berpakaian gelap berkerudung, berdiri melingkar di tengah kampung. Api menyala dari lubang tanah yang mereka gali sendiri, dan di tengahnya tampak sesuatu seperti tubuh,
kadang seperti manusia, kadang seperti patung kayu, terbaring diam. Mereka mengangkat tangan ke langit yang kelam, lalu satu persatu mencelupkan tangan ke dalam api tanpa terbakar. Yang menyaksikan itu mengaku seluruh tubuhnya mendadak kaku, seperti ditarik keluar dari waktu. Dan ketika bisa bergerak kembali, malam sudah menjelang pagi, seolah waktu telah dilompati, dicuri, atau dibekukan untuk sesuatu yang bukan milik dunia ini. Yang lebih mengganggu adalah kesaksian dari seorang mantan pemburu burung yang tersesat beberapa tahun sebelumnya. Ia mengaku tak sengaja melewati batas kampung saat kabut turun terlalu cepat. Ia bersembunyi di belakang pohon besar dan melihat ritual itu dari dekat. Dalam kesaksiannya yang ditulis oleh seorang peneliti lokal, dan kini disimpan sebagai dokumen rahasia oleh lembaga antropologi, ia menggambarkan bahwa upacara itu bukan dilakukan oleh manusia, melainkan oleh tiruan manusia. Wujud mereka samar, kulit mereka seperti kulit pohon basah, dengan gerakan terlalu halus, terlalu selaras, seolah-olah seluruh kelompok itu bergerak dengan satu pikiran yang sama. Yang membuatnya pingsan bukanlah bentuk mereka, tapi ketika ia mendengar gumaman dalam doa itu menyebut namanya sendiri, berulang-ulang, tanpa alasan, tanpa sumber suara yang jelas. Dan di saat itulah ia tahu, mereka tahu dia di sana. Setelah kejadian itu, ia tak bisa tidur selama 3 hari. Dan ketika akhirnya tertidur, ia bermimpi duduk di tengah lingkaran api. Sekujur tubuhnya dilumuri tanah liat dan bunga-bunga mati, sementara suara ribuan mulut menyanyikan lagu yang sama. Yang tak kembali, akan tinggal. Yang tinggal, akan menjadi. Beberapa peneliti mencoba mencari penjelasan rasional atas ritual itu. Mereka menduga bahwa mungkin Tegal Sari pernah menjadi pusat praktik kultus lokal kuno yang telah lama hilang. Tapi tak ada dokumen, tak ada catatan, tak ada warisan budaya yang mendukung teori itu. Karena seolah ritual itu tak punya sejarah. Ia bukan bagian dari masa lalu. Ia sedang berlangsung. Dan siapapun yang mendekat terlalu dekat, bisa saja menjadi bagian dari upacara itu, bukan sebagai penonton, tapi sebagai persembahan. Mereka yang kembali dari kampung setan bukanlah orang yang sama seperti saat mereka masuk. Tubuh mereka mungkin utuh, kaki masih menjejak bumi, namun ada sesuatu dalam sorot mata mereka yang tak bisa dijelaskan, seperti cermin yang retak di dalam, meski permukaannya tetap memantulkan wajah. Dari 9 orang yang diketahui pernah masuk terlalu dalam ke wilayah kampung itu dan berhasil kembali, hanya 2 yang mampu menceritakan apa yang mereka alami. Sisanya menghilang perlahan, bukan secara fisik, tetapi dalam kesadaran. Mereka menjadi pelupa, pendiam, kadang berbicara sendiri, atau mengunci diri di kamar dalam gelap, menolak makan dan menolak tidur. Salah satu yang sempat diwawancarai oleh tim dokumenter independen adalah seorang pria parubaya bernama Mulyadi. Dahulu, ia seorang pendaki gunung yang menyukai eksplorasi tempat-tempat terpencil. Saat itu, ia mengaku hanya mengikuti jalur hutan tanpa sengaja, hingga tiba di pinggiran desa. Ia melihat rumah-rumah tua berdiri seolah masih dihuni, lengkap dengan jemuran yang tergantung, pintu-pintu yang sedikit terbuka, dan suara ayam berkokok, meski tak ada seekor pun hewan yang terlihat. Ia sempat masuk ke salah satu rumah. Segalanya tampak membeku dalam waktu. Ada makanan basi di atas meja, baju setengah dilipat, dan kursi yang tampak baru saja ditinggalkan. Tapi saat ia menyentuh sesuatu, sebuah sisir kayu di atas meja rias, ia merasa seluruh udara berubah. Udara di sekelilingnya menjadi tebal, seperti diselubungi kabut panas yang lembab. Dan ketika ia berbalik, cermin di meja itu memperlihatkan bukan wajahnya, melainkan wajah perempuan lain yang tersenyum kepadanya. Mulyadi melarikan diri, tapi sejak saat itu, ia mengaku tak pernah benar-benar kembali. Setiap malam, ia terbangun pukul 2.17 pagi, selalu di waktu yang sama, dengan bau tanah basah menguar di kamar. Ia bermimpi berada dalam rumah itu lagi, melihat perempuan itu menyisir rambutnya sambil berbisik-bisik dalam bahasa yang tak bisa ia pahami. Yang paling mengerikan, menurut Mulyadi, adalah perasaan bahwa dirinya tidak sendiri. Ia selalu merasa ada sesuatu, atau seseorang, mengikutinya keluar dari kampung itu. Bukan sekadar bayangan, tapi kesadaran yang terus melekat.
Ia pernah melihat bekas jejak kaki basah di lantai rumahnya. Padahal ia tinggal sendiri dan tidak pernah masuk dengan kaki kotor. Bahkan ada suatu malam, ia terbangun dan mendapati kursi goyang di sudut ruang tamunya berayun pelan. Seperti baru saja ditinggalkan oleh seseorang yang duduk terlalu lama. Bukan hanya Mulyadi. Seorang perempuan bernama Santi, yang pernah ikut komunitas pencinta alam, mengalami hal yang serupa. Ia mulai kehilangan ingatannya secara acak, lupa nama saudara sendiri, lupa jalan pulang, hingga akhirnya tidak mengenali dirinya sendiri di cermin. Suatu malam, ia mencakar wajahnya sendiri karena mengira sedang melihat sosok lain yang menyamar sebagai dirinya. Ia kini dirawat di rumah peristirahatan jiwa di pinggiran Solo, menulis kalimat yang sama berulang-ulang di dinding kamarnya. Jangan tutup mata saat mereka memanggil. Dokter menyebutnya psikosis berat akibat trauma. Tapi mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tahu bahwa ini bukan trauma biasa. Ini adalah tanda bahwa mereka yang pernah masuk telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Dan pintu itu kini terbuka di dalam kepala mereka. Sementara tubuh mereka berada di sini, bagian dari jiwa mereka tertinggal di sana, terperangkap dalam waktu yang melingkar, di bawah kabut, di antara suara-suara yang terus memanggil. Karena di kampung setan, tidak semua yang tertinggal adalah tubuh. Kadang, yang ditinggalkan adalah yang paling sulit dikembalikan. Di ujung kampung, tersembunyi di balik rimbun pohon bambu tua dan rumput tinggi yang tak tersentuh matahari, berdiri sebuah rumah yang tak seperti rumah-rumah lainnya. Meski usang dan tampak hampir runtuh, struktur bangunannya tetap berdiri kokoh, seolah dipelihara oleh kekuatan yang tak terlihat. Dindingnya ditumbuhi lumut gelap, dan atapnya tertutup daun kering yang menumpuk dari dekade ke dekade. Tapi yang paling mencolok dari rumah itu adalah pintunya. Pintu kayu jati tua yang masih tampak utuh, terkunci rapat dengan rantai berkarat yang melilit gagangnya. Pintu itu tak pernah terbuka, tak pernah dibiarkan menganga bahkan oleh angin. Dan mereka yang mencoba mendekat, apalagi menyentuhnya, selalu mengalami sesuatu. Seorang teknisi dokumenter yang ikut dalam ekspedisi tim paranormal tahun 2019 mencoba merekam rumah itu dari dekat. Saat ia mendekat hanya 2 meter dari pintu tersebut, alat perekam suhunya langsung mati. Udara di sekitarnya turun drastis, dan dadanya terasa ditekan, seperti sedang diselimuti batu besar tak kasat mata. Ia terduduk lemas dan hanya mampu berbisik, "Ada yang melihatku dari dalam." Tak ada siapapun yang ia lihat secara fisik. Namun ketika rekaman audionya diperiksa, suara berbisik muncul dari balik keheningan. Suara perempuan, lirih, dan dalam bahasa Jawa halus kuno yang berarti, "Masuklah, kami menunggu." Pemeriksaan lanjutan terhadap bangunan itu menghasilkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Rumah itu tidak tercatat dalam arsip bangunan kolonial maupun peta desa kuno. Fondasinya dibangun dari batu yang tidak ditemukan di sekitar area manapun di Banyuwangi. Bahkan, motif ukiran di daun pintunya tidak menyerupai ukiran tradisional Jawa, melainkan lebih mirip simbol okultisme kuno dari luar Nusantara, seolah rumah itu bukan dibangun untuk dihuni, tetapi untuk mengunci sesuatu. Seorang antropolog dari Universitas Negeri Malang pernah menyebut bahwa pintu itu adalah bentuk peringatan, bukan akses, bukan jalan masuk ke dalam, melainkan benteng untuk menahan sesuatu agar tidak keluar. Namun tak semua orang mempercayai peringatan itu. Dalam dokumen rahasia yang bocor dari arsip militer lokal, disebutkan bahwa seorang aparat pernah secara diam-diam mencoba mendobrak pintu itu dengan linggis. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita hanyalah mitos pedesaan yang tak berdasar. Tapi sebelum linggisnya menyentuh kayu, ia terlempar mundur sejauh 2 meter. Mulutnya menganga tanpa suara, dan matanya membelalak seperti menyaksikan sesuatu yang tak bisa dimengerti manusia. Setelah kejadian itu, ia menjadi bisu. Tubuhnya gemetar tak terkendali jika melewati bayangan pintu, bahkan saat tidur. Dalam malam-malam tertentu, ia menulis kata-kata di tembok rumah sakit dengan darah dari jari-jarinya sendiri. "Jangan buka, mereka belum kenyang." Orang-orang yang masih tinggal di dusun sekitar, walaupun tak pernah benar-benar melihat pintu itu, mengaku sering mendengar sesuatu dari arah kampung. Bunyi berderak seperti rantai yang ditarik perlahan, dentingan logam, atau kadang bunyi ketukan 3 kali yang teratur,
seperti dari dalam, bukan dari luar. Dan setelah ketukan itu, udara menjadi aneh. Jam dinding berhenti berdetak, anjing-anjing mendadak membisu, dan waktu terasa ditahan. Sejak itu, masyarakat memberi peringatan yang tidak tertulis, tapi dipercayai oleh semua orang yang tahu. Jangan mencari rumah itu, apalagi pintunya. Jika kau melihatnya, jangan mendekat. Jika mendekat, jangan dengarkan. Jika mendengar, jangan menjawab. Karena pintu itu bukan hanya dibuka dengan tangan. Ia terbuka lewat pikiran, lewat ketakutan, dan lewat rasa ingin tahu yang terlalu dalam. Karena pintu itu bukan untuk dibuka oleh manusia. Kampung setan seolah tak puas hanya menyimpan kegelapannya sendiri. Dalam diam dan kabutnya yang pekat, ia mengirimkan serpihan-serpihan kutukan ke dunia luar melalui tangan manusia sendiri. Semua berawal dari benda-benda kecil yang tampaknya sepele, namun membawa keanehan yang hanya bisa dijelaskan oleh satu kata, terkutuk. Seorang kolektor artefak mistik dari Jakarta pernah memasuki area pinggiran kampung itu pada tahun 2021. Ia tidak masuk jauh, hanya menyusuri jalur lama dengan niat mengambil sampel budaya, begitu katanya. Ia menemukan sebuah boneka kain lusuh tergeletak di rerumputan. Matanya hanya satu, mulutnya dijahit benang merah, dan tubuhnya terbuat dari kain kasar yang masih lembab meski hari sedang panas terik. Boneka itu dibawa pulang sebagai souvenir keanehan. Tapi sejak hari itu, rumahnya tak lagi sama. Bunyi langkah kaki terdengar dari loteng, meski ia tinggal seorang diri. Cermin-cermin dalam rumahnya menjadi buram tanpa sebab, dan ia mulai mengalami fenomena tidur paralisis setiap malam, selalu pada waktu yang sama, pukul 2.17 pagi, waktu yang juga disebutkan oleh Mulyadi, sang pendaki. Dalam mimpinya, ia melihat rumah-rumah sunyi yang melayang di udara, dan bayangan tinggi dengan kepala tertunduk berjalan mendekatinya perlahan sambil membawa boneka yang sama. Ia akhirnya membakar boneka itu, berharap segalanya kembali normal. Tapi keesokan harinya, boneka itu muncul kembali di meja ruang tamunya, basah dan mengeluarkan bau tanah basah bercampur amis. Kasus lain terjadi pada seorang anak kecil di desa Wonosari, sebelah timur hutan yang mengelilingi kampung terkutuk. Ia ditemukan bermain dengan foto keluarga usang yang tak dikenali siapapun. Foto itu menampilkan sepasang orang tua dan dua anak. Namun keempat wajah dalam foto itu telah tercoret hitam, bukan dengan tinta, tetapi seolah terbakar dari dalam kertas itu sendiri. Tak ada yang tahu dari mana asal foto tersebut. Sang ibu bersumpah tidak pernah memberikannya. Namun sang anak mengaku diberikan oleh ibu lain yang tinggal di bawah sumur. Setelah kejadian itu, si anak mulai sering menggumam dalam bahasa asing, sebuah logat yang bahkan tidak bisa dikenali oleh ahli linguistik dari universitas lokal. Ia duduk di pojok kamar, menulis simbol-simbol di dinding dengan kapur putih, dan menolak tidur jika lampu dimatikan. Bila dipaksa, ia akan menjerit, menyebut bahwa ibu itu datang lagi membawa wajah-wajah yang belum dikembalikan. Para spiritualis mulai menyadari pola aneh. Benda-benda dari kampung setan bukan hanya membawa energi, tapi juga menjadi saluran, perantara. Mereka menyebutnya pecahan jiwa. Fragmen entitas yang tersegel di kampung itu namun bisa menyusup keluar lewat media yang disentuh oleh rasa penasaran manusia. Semakin seseorang terikat pada benda itu, entah lewat rasa takut, kasih, atau sekadar keingintahuan, semakin besar celah yang terbuka dalam pikirannya. Dan dari celah itu, sesuatu bisa masuk. Dalam waktu beberapa tahun, fenomena ini meluas tak terkendali. Di beberapa kota, muncul laporan yang tidak terhubung secara langsung namun mengandung pola serupa. Mimpi berulang tentang kampung berkabut, suara ketukan di dalam rumah, dan munculnya benda-benda asing, potongan rambut yang tidak dikenali, mainan yang tak pernah dibeli, atau catatan tulisan tangan yang muncul di buku harian kosong. Yang paling mengerikan adalah bahwa kutukan ini tidak bisa dihapus. Tidak dengan doa, tidak dengan api, tidak dengan pengusiran roh. Karena ini bukan tentang roh biasa. Ini adalah tentang sesuatu yang lebih tua, lebih purba, yang telah lama terikat oleh ritual yang kini perlahan pecah. Karena manusia menyentuh hal-hal yang seharusnya dibiarkan tertutup. Kampung setan tidak lagi menunggu didatangi. Ia sudah mulai merambat keluar.
melalui benda-benda, melalui ingatan, melalui mimpi, dan siapapun yang pernah melihat sekilas bayangannya akan selalu punya bagian kecil dari kutukannya, bahkan setelah mereka lupa pernah melihatnya. Hingga kini, kampung setan masih berdiri, tidak runtuh, tidak dimakan waktu, seolah ia tak tunduk pada usia dan musim. Tak ada gempa, banjir, atau badai yang bisa menyentuh tanahnya. Kabut tetap menggantung sepanjang hari, seperti tirai tipis yang menolak dilepas. Waktu di sana berjalan aneh, matahari seperti tak pernah menyinari penuh, dan malam terasa lebih panjang dari seharusnya. Pohon-pohon di sekitarnya membentuk pola melingkar yang ganjil, seperti pagar hidup yang tumbuh mengikuti kehendak sesuatu yang tak kasat mata. Pemerintah daerah telah menutup akses ke wilayah itu sejak insiden terakhir pada 2022, ketika seorang mahasiswa arkeologi ditemukan hilang saat mencoba menelusuri struktur arsitektur rumah-rumah tua di sana. Ia hanya meninggalkan catatan terakhir dalam ponselnya, dengan tulisan yang goyah, hampir tak terbaca. Mereka tidak tidur, mereka ingat semua yang datang. Tapi penutupan itu tak menghentikan datangnya orang-orang. Setiap tahun, selalu saja ada yang mencoba menembus batas larangan. Pencari sensasi, pemburu konten gaib, hingga peneliti akademis yang terpikat oleh misteri yang terlalu besar untuk diabaikan. Sebagian kembali dalam keadaan diam, tubuh utuh namun pikirannya hancur. Sebagian lagi tidak pernah ditemukan, hanya menyisakan jejak kaki yang berhenti begitu saja di tengah jalan. Bahkan ada yang terakhir terlihat berjalan ke arah kampung itu dalam kondisi setengah sadar, seperti ditarik oleh sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Orang-orang menyebutnya panggilan. Ada yang menyamakannya dengan obsesi. Ada pula yang menganggapnya sebagai bentuk pengaruh psikis dari entitas yang mendiaminya. Namun dari berbagai kasus yang muncul, satu hal menjadi jelas. Kampung itu memilih siapa yang akan masuk dan siapa yang akan dilepaskan. Yang lebih meresahkan adalah kenyataan bahwa kampung itu tidak sekadar tempat, melainkan semacam ruang antara yang tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Seorang spiritualis menyebutnya sebagai ruang perantara, tempat tertinggalnya jiwa-jiwa yang dikorbankan dalam ritual-ritual kuno yang tak pernah berakhir. Di sana, waktu terlipat, kenangan terdistorsi, dan identitas manusia terurai perlahan. Maka jangan heran jika mereka yang keluar pun tak lagi sepenuhnya manusia. Pada tahun 2023, satelit penginderaan jauh menangkap citra termal aneh dari kawasan itu. Pada malam-malam tertentu, bentuk kampung berubah, pola rumah bergeser, muncul lingkaran api samar di tengah pemukiman, dan suhu tanah meningkat drastis meskipun tidak ada aktivitas tektonik. Seolah kampung itu hidup, menyesuaikan diri, menanti waktu. Laporan-laporan ini tidak pernah sampai ke publik secara luas. Beberapa dihapus, disensor, atau disembunyikan. Namun bagi mereka yang tahu, kampung setan bukan lagi sekadar legenda lokal. Ia adalah luka terbuka dalam peta negeri ini, tersembunyi, tapi tetap menganga. Tempat di mana ketakutan tidak diciptakan oleh imajinasi, melainkan ditanam, dipupuk, dan diwariskan dari satu roh ke roh lainnya. Kini, pertanyaannya bukan lagi apa yang ada di sana, tapi siapa yang akan menjadi bagian berikutnya. Karena kampung itu tak pernah benar-benar sunyi. Ia hanya menunggu, dan dalam penantiannya, ia memanggil, dengan suara-suara yang terdengar seperti kenangan, seperti rasa penasaran, seperti bisikan lembut di telinga saat malam terlalu tenang. Dan ketika kau mendengar bisikan itu, bahkan dalam tidurmu, berarti kau telah dipilih. Kampung setan menunggumu. Demikianlah kisah kali ini. Sebuah perjalanan ke dalam misteri terdalam yang tersembunyi di balik kabut dan bisikan hening, tentang kampung setan, tempat yang tak hanya mengaburkan batas antara hidup dan mati, tapi juga menggoyahkan batas nalar dan keimanan manusia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda, para pendengar, yang telah meluangkan waktu, perhatian,